Dan saya baru pada tahun 99 itu merasakan bahwa belum pernah saya temui ada sebuah ma'had yang di situ tuh ada murabinya. Jadi ada satu ustadz atau ustadz di situ yang dia membawai sekitar 10 santri di ruangan itu. Sehingga anak-anak itu bisa belajar, itu bisa luar biasa itu. Itu saya pikir luar biasa ini. Dan itu sepertinya ma'had masa depan waktu itu saya mengatakan begitu. Tahun 99. Dan waktu itu kita juga diajak untuk melihat hutan Jatimes waktu itu. Itu luar biasa itu. Dan ketika waktu itu saya itu menyampaikan luasnya sekitar 1.200 hektar. Yang 1.000 hektar untuk hutan, yang 200 hektar untuk ma'had. Pada waktu itu saya, subhanallah, ini luar biasa. Ini saya kira bukan terbesar se-Indonesia, ini terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan bisa jadi itu ma'had terbesar sedunia. Ya itu semangat-semangat heroik itu. Makanya sekarang kita ini mewarisi semangat Sumpah Pemuda, semangat kemerdekaan, semangat Hari Pahlawan, semuanya yang mereka sudah berkorban untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. Maka kita harus melanjutkan dengan profesi-profesi kita. Kayak seperti saya Panji Gumilang itu ada 2 misi. Beliau misinya adalah sebagai pendidik, dan yang kedua sebagai ahli agama, sebagai ulama. Seperti itu ya Prof. Saya menilai beliau adalah ulama yang intelektual yang ulama. Jadi sehingga itu sebuah gagasan yang bagus, dan itu sesuai sebenarnya dengan program pemerintah juga. Saya tidak tahu apakah Ma'had Az-Zaitun itu juga membaca tentang program pemerintah tentang ekosistem pendidikan berkelanjutan itu, ataukah memang gagasannya sendiri. Tapi yang jelas itu nyambung sekali. Sehingga ini kalau sebenarnya pemerintah kalau melihat begitu, seharusnya memberikan support terhadap gerakan yang dilakukan oleh Az-Zaitun, supaya bahwa mempercepat proses bagaimana menyambut yang kita tinggal berapa tahun itu, 2045. Bicara pendidikan, menuju Indonesia Emas 2045, dan tepat sekali suatu negara akan berdaulat ketika fokus kepada pendidikan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah mengizinkan kami silaturahim kepada Prof. Dan hari ini maka kita setengah jam lah Prof. Sedikit waktu rehatnya kami minta untuk berbincang-bincang tentang pendidikan, karena memang background Prof adalah pendidikan anak ya. Pendidikan dimulakan dari buayan ibu sampai liang lahat, dan itu sesungguhnya sebuah konsep pembentukan karakter dari pendidikan. Bagaimana menurut Prof? Ya, ini kan sebenarnya dari hadis Rasulullah, bahwa pendidikan itu dimulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Konsep itu kemudian kalau kita kenal dalam dunia pendidikan, namanya lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Jadi kalau pendidikan sepanjang hayat berarti orang belajar itu never ending, tidak pernah ada hentinya. Jadi saya kira begitu. Dan dalam konsep pendidikan Islam, terutama yang ditulis oleh Profesor Abdullah Ulwan itu tentang tarbiyatul lil aulad, pendidikan untuk anak, itu bahwa pendidikan itu memang tidak hentinya, meskipun usia tua pun orang masih tetap belajar. Jadi saya kira gitu, sampai kematian itu terakhir kalilah dia berhenti untuk belajar. Karena kalau dalam secara filosofi, pendidikan itu kan bisa dibagi menjadi 2 pemahaman. Satu yang disebut sebagai wider sense, arti yang lebih luas. Tapi ada yang narrow sense, waktu yang lebih sempit. Kalau yang lebih luas itu interaction between children and his parent is education.
Jadi interaksi saja itu Antara orang tua tua dan ya. anak itu pendidikan. Interaction between student and his teachers is education. Jadi interaksi antara murid dengan gurunya itu juga pendidikan. Bahkan itu dalam filosofi dikatakan, although interaction between dog and his master is education. Jadi interaksi anjing itu dengan tuannya itu juga pendidikan. Sehingga dalam arti yang luas pendidikan itu life is education, education is life. Jadi kehidupan itu adalah pendidikan itu. Tapi dalam makna yang lebih sempit, neuroscience itu pendidikan itu lalu disebut menjadi schooling system, sistem sekolah. Sehingga yang disebut pendidikan itu kalau ada lembaganya, ada kurikulumnya, ada evaluasinya, itu disebut pendidikan. Tapi dalam arti yang luas, pendidikan itu kita berinteraksi bayi itu ketika dia menyusu kepada ibunya mencari puting itu sudah proses pendidikan. Kenapa kok bayi itu tidak menggigit sampai putus itu putingnya? Karena itu dia belajar proses. Jadi itu bayi itu. Jadi saya kira mungkin begitu. Jadi sehingga semua kehidupan itu adalah berisi tentang pendidikan. Itu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit tadi. Kalau sempit itu ya sistem lembaga pendidikan. Lebih-lebih itu kan sebenarnya ada formal, non formal, informal. Ya, malah ini lebih sempit lagi. Yang formal ini dianggap itu aja pendidikan gitu. Itulah. Jadi saya kira mungkin itu pemahaman tentang pendidikan. Ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Tadi kan kita sempat ngobrol ya, Prof ya. Prof ternyata pernah jumpa dengan Syekh Panji Gumilang ya? Iya, pernah. Sekitar tahun 99. Sekira tahun 99. Iya. Suasana saat itu gimana, Prof? Saya pada waktu itu merasakan bahwa ini sebuah ma'had yang terbesar yang pernah saya kunjungi. Jadi itu, dan ma'had yang termodern waktu itu saya lihat gitu. Dan pada waktu itu Syekh Panji Gumilang masih orangnya kan tinggi besar, gagah gitu ya. Mendampingi saya terus, saya kemana-mana itu didamping oleh beliau. Jadi sampai ditunjukkan tentang bagaimana beliau melakukan sebuah engineering pertanian dengan ada pohon zaitun, ada kurma, ada yang bisa hidup. Itu saya lihat luar biasa itu. Termasuk peternakannya yang sangat luar biasa. Dan waktu beliau mengantar saya waktu itu ada kayak hospital gitu ya, ada rumah sakit yang dilayani untuk masyarakat. Jadi saya lihat ini luar biasa pendidikan ini. Dia sudah memberikan layanan kepada masyarakat umum. Jadi itu di situ memang jauh ya. Kayaknya di tepi hutan gitu waktu itu. Dan belum ada puskesmas itu. Itu menjadi puskesmas alternatif itu. Saya kagumi lagi itu, enggak tahu. Saya Panji Gumilang tuh mencari dokter itu kok bisa orangnya putih-putih, ganteng-ganteng. Kalau yang dokter perempuan itu orangnya cantik-cantik gitu ya. Sehingga saya sempat berkelakar. Ini orang kalau sakit ke sini nggak usah dikasih obat ini. Sembuh dengan sama sendiri. dokternya sembuh sendiri. Itu luar biasa itu saya. Pada waktu itu saya lihat bagaimana gedung-gedung sudah ada yang berlantai 7, jadi luar biasa. Lalu kemudian ada musola yang sangat besar, yang itu seperti masjid Jami' lah, seperti masjid agung ya. Itu musola sangat besar dan ada danaunya waktu itu. Di dekat masjid itu? Dekat masjid itu, iya. Masjid Al-Hayat ya? Al-Hayat, ya. Jadi Masjid Ar-Rahmatan Alamin belum ya? Waktu itu saya hanya diberi konsep. Ini nanti rencananya begitu. Jadi tahun 99 sudah ada konsep. Ada konsepnya, masternya sudah ada ya. Itu saya pikir, wah ini sebuah alternatif, pendidikan alternatif yang sangat luar biasa ya. Yang sangat komitmen terhadap nilai-nilai agama, tapi sekaligus dia mengadaptasi tentang modernitas yang berkembang dalam sistem pendidikan. Apakah saat itu Prof sudah bisa mengatakan bahwa ini kayaknya yang dimaksud dengan pendidikan itu dari buayan ibu sampai liang lahat? Ya, jadi saya lihat itu begini, ada dua aspek yang saya amati waktu itu, antara laki dengan perempuan itu memang tidak dipisah ya, tidak spirited gitu ya. Tapi itu ada jalan yang namanya
Thoriqul Rijal, Thoriqul Nisa. Jadi jalan terpisah gitu. Nah, setiap anak ketemu dengan kita, mereka selalu memberikan hormat, mereka mencium tangan kita. Terus saya pikir luar biasa ini pendidikan itu. Dan ada lagi itu yang menarik itu. Ya. Sepatu-sepatu dan sandal itu tertata dengan baik. Nah itu lalu kemudian saya sempat aneh, apa ini ya? Katanya sebelum menata hari, menata hati harus bisa menata sepatu dan sandal dengan baik. Bagaimana hatinya bisa tertata kalau sandal dan sepatu tidak tertata dengan baik? Ini kan karakter education, pendidikan karakter. Jadi dia berjalan di jalan untuk khusus laki, khusus perempuan itu karakter. Mereka menata itu karakter itu. Dan ketika saya masuk ke ruangan di boardingnya, di asramanya itu saya lihat tertata sekali. Dan saya baru pada tahun 99 itu merasakan bahwa belum pernah saya temui ada sebuah ma'had yang di situ itu ada murabinya. Jadi ada satu ustadz atau ustadzah di situ yang dia membawai sekitar 10 santri di ruangan itu. Sehingga anak-anak itu bisa belajar itu bisa luar biasa itu. Itu saya pikir luar biasa ini. Dan itu sepertinya ma'had masa depan waktu itu saya mengatakan begitu. Tahun 99. Saat itu Prof rombongan siapa, Prof? Waktu itu kita rombongan dengan kepala sekolah, guru-guru, orang dari Kemenak dan beberapa tim dari sekolah unggulan model yang memang dibiayai oleh waktu itu masih Depak ya, Departemen Agama. Rekomendasi Depak Dan kita dibiayai oleh Depak. Berapa ma'had saat itu yang direkomendasi oleh Depak? Dua. Salah satunya kenapa Al-Zaitun? Al-Zaitun. Menurut informasi Depak, warna itu adalah pondok pesantren modern yang dibangun di tengah hutan katanya gitu. Dan waktu itu kita juga diajak untuk melihat hutan Jatimes waktu itu. Ya, itu luar biasa itu. Dan ketika waktu itu saya itu menyampaikan luasnya sekitar 1.200 hektar. Yang 1.000 hektar untuk hutan, yang 200 hektar untuk ma'had. Pada waktu itu saya, subhanallah, ini luar biasa. Ini saya kira bukan terbesar se-Indonesia, ini terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan bisa jadi itu ma'had terbesar sedunia. Jadi itu pada waktu itu kesan saya pada tahun 1999. Berarti sudah hampir 23 tahun 23 tahun ya? Iya, yang lalu. Tapi kesan saya itu, tapi kan saya bisa sekarang menyaksikan, saya download, bisa lihat, perkembangannya sudah luar biasa. Saya lihat Masjid Rahmatul Alamin dengan kubahnya yang emas itu, wow, ini sudah luar biasa itu. Ya. Apalagi saya lihat ada ketika ditata sajadah begitu rapinya. Jadi itu sangat luar biasa. Ya, Prof berbicara seperti itu karena Prof memang backgroundnya adalah pendidikan ya. Ya. Jadi artinya menurut saya sebuah validasi dari Prof Imron Arifin tentang Ma'had Al-Zaitun ya, Prof. Baik, Prof. Prof aktivitasnya itu kan dalam bidang pendidikan, juga memiliki lembaga pendidikan. Ketika Prof memutuskan pilihan untuk masuk kepada pendidikan dan memikirkan bangsa, gimana ceritanya, Prof? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ini masalah pendidikan itu, kita kembali kepada founding father kita, baik ya, pendiri negara ini. Mereka sempat menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, yang di situ itu ada 3 aspek yang disebutkan bahwa kalau dibentuk sebuah pemerintahan nanti, ya, jadi kan memang ada negara, ada pemerintah itu pelaksana. ya, itu mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang pertama. Yang kedua, menunjukkan kesejahteraan umum, ya, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tugas pemerintah, itu tugas negara. Termasuk masyarakat. Saya yang punya yayasan, punya ma'had juga gitu. Saya adalah bagian dari yang amanah mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ini amanah negara ini. Termasuk Syekh Panji Gumilang. Itu dia dapat amanah dari negara. Kita harus bisa membedakan antara negara dengan pemerintah ya. Ya. Kalau pemerintah itu adalah
orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan amanah negara tadi. Tapi undang-undang itu adalah negara, sehingga ini adalah amanatnya negara. Dan yang kedua, kita tahu bahwa amanah Allah dan Rasulnya itu adalah ya membangun sebuah tarbiyatul madrasah. Karena Rasulullah sendiri itu juga dengan para sahabat itu dia pendidikan itu. Jadi saya kira yang paling utama Rasulullah itu kan memang diturunkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat sekalian alam. Tapi ada lagi tugasnya. Innama bu'istu li utamima makharimal akhlak. Ya. Jadi Rasulullah itu membawa akhlak, karakter. Dan itu pendidikan. Pendidikan karakter. Sehingga kenapa para sahabat itu bisa memiliki karakter yang sangat bagus, rejim komitmen yang tinggi, sampai mereka rela semua malnya, hartanya disodakokan seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, itu semua diberikan. Itu kan tidak mudah. Orang-orang jahiliyah itu bisa berubah menjadi begitu, itu karena faktor pendidikan. Sehingga sebenarnya misi kenabian Nabi itu adalah tarbiyah, taklib. Jadi itu, sehingga ini memang ya itulah yang akhirnya menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bisa memajukan pendidikan dimanapun, termasuk di Indonesia. Ya, iya Prof. Bicara tanggung jawab nih Prof ya. Tadi Prof mengatakan bahwa founding father kita. Namun saya coba untuk menarik lebih jauh lagi, yaitu 1928. ya. Sudah 97 tahun Indonesia itu tampil, Prof. Pemuda-pemuda rela menanggalkan identitas kedaerahannya. Yang sudah pasti mereka-mereka itu, pemuda-pemuda itu adalah yang berpendidikan. Kemudian Indonesia bangkit. Indonesia muncul. Sumpah Pemuda 1928. Seluruh bangsa Indonesia akhirnya memilih Indonesia, tanah air, bangsa, dan bahasa. Itu sulit, Prof. Saya yakin sulit. Namun karena pemuda-pemuda saat itu adalah pemuda yang berpendidikan, maka mereka pilih itu sebagai identitas negara. Nah, Prof, kalau kita kerucutkan saat ini, kita berarti punya tanggung jawab terhadap pendahulu. Dan kita ada di tengah. Kita pun punya tanggung jawab terhadap pelanjut kita. Bisa dijawab seperti apa, Prof? Ya, jadi gini ya. Yang pertama tentang semangat nasionalisme. Ya. Semangat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Sumpah Pemuda itu adalah embrio. Jadi dia itu menjadi embrio yang sebenarnya itu sudah mulai dirintis oleh para pendahulu-pendahulunya, itu pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Diponegoro itu punya semangat untuk bagaimana memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka, tidak terjajah oleh kolonialisme Belanda. Jadi itu. Nah, sehingga itu menjadi embrio. Tapi puncak-puncaknya kan kita pada proklamasi. Proklamasi itu adalah puncaknya. Dan ternyata sebenarnya itu kalau kita lihat itu sebenarnya luar biasa itu. Semangat itu hanya dipicu oleh satu kata saja. Freedom. Merdeka. Sehingga kalau kita lihat itu sekarang kan dulu waktu tulis ya. Freedom or die. Kita merdeka atau mati. Orang rela loh. Itu sehingga mereka dulu tanya itu. Termasuk dulu kepada yang dikagumi oleh Syekh Panji Gumilang, Dr. Insinyur Haji Soekarno. Betul. Karena waktu itu Syekh Panji Gumilang berusia sekitar 10 tahun sampai 14 tahun. Sempat diceritakan juga. Jadi dia mengagumi. Baik. Karena kalau pidato kan luar biasa. Betul, Prof. Orator ya, Prof. Dan luar biasa itu. Ya. Sehingga Syekh Panji Gumilang itu makanya kalau tanya mazhabnya apa? Mazhab Soekarno saya. Karena itu tadi beliau melihat itu bagaimana hebatnya Bung Karno kalau sudah pidato itu semua orang itu. Dan abah saya itu dulu mengatakan, jadi kalau di Surabaya itu orang itu bisa ratusan ribu orang itu kumpul di sekitar tempat Tugu Pahlawan itu ruame itu. Begitu Bung Karno itu keluar, dia tidak bicara apa-apa, sudah diingatkan tolong diam di speaker itu.
Bung Karno hanya mengangkat tangannya begitu, itu bisa orang sirep semua. Begitu pidato itu, wah orang bisa teriak-teriak itu. Ya. Itu apa saya itu Ya. yang mengalami, dia bilang hebat memang Soekarno. Ya. Kalau pidato itu luar biasa. Nah, Syekh Panji Gumilang rupanya waktu itu masih usia, karena kelahiran 46 beliau. Ya, ya. Jadi waktu itu masih kalau sekitar tahun 50 itu masih 4 tahun ya. Kalau tahun 60 berarti masih 14 tahun. Ya, Nah, itu beliau mengagumi tentang bagaimana Soekarno itu. Nah, sampai disitulah sebenarnya Bung Karno itu memiliki satu kata yang bisa mempengaruhi orang. Freedom. Ya. Merdeka. Ya. Itu mereka tanya, what is the meaning freedom, Soekarno? Oh, posisi sebenarnya merdeka itu. Yaitu dia mengatakan bahwa kita bebas dari penjajahan kolonial. Kita bisa berdiri di kaki sendiri. Walaupun kita itu nanti berhujan batu. Meskipun itu, tapi itu luar biasa. Sehingga orang akhirnya, oh kalau begitu gitu. Makanya kemudian orang sampai berani menulis freedom or die. Mereka rela mati loh. Nyawa itu bisa, itu hanya karena kalau saya boleh terprovokasi hanya kata-kata merdeka tok itu. Ya. Itulah yang kemudian saya Panji Gumilang mengagumi Bung Karno, karena dengan kata-kata itu dia bisa membius masyarakat Indonesia ini untuk mau berjuang sampai terjadilah revolusi 10 November tahun 45 di Surabaya yang menjadi Hari Pahlawan itu. Dan itu yang mengawali itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 22 Oktober, lalu kemudian sekarang menjadi Hari Santri Nasional itu. Karena itu ada semacam fatwa. Jadi kalau jarak musuh itu, orang-orang kafir itu sudah seperti jarak jamak qasar Imam Syafi'i 80 kilo, sudah bisa, itu sudah masuk, maka hukumnya wajib untuk jihad fisabilillah. Dan itu menjadi pemicu perang raya 10 November yang menjadi Hari Pahlawan. Akhirnya itu diketahui, lalu itulah yang menjadi Hari Santri Nasional. Ya. Itu ceritanya begitu. Ya. Ya itu semangat-semangat heroik itu, makanya sekarang kita ini mewarisi semangat Sumpah Pemuda, semangat kemerdekaan, semangat Hari Pahlawan, semuanya yang mereka sudah berkorban untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini. Maka kita harus melanjutkan dengan profesi-profesi kita. Kayak seperti saya Panji Gumilang itu ada 2 misi. Ya. Beliau misinya adalah sebagai pendidik, dan yang kedua sebagai ahli agama, sebagai ulama. Ya, seperti itu ya Prof. Ya, saya menilai beliau adalah ulama yang intelektual yang ulama. Oke. Iya Prof, sampai ketika Prof nanti ke Mata Zaitun, Prof akan mendapati semua sivitas Mata Zaitun, Assalamualaikum merdeka. Oh gitu ya, Ya. kata-kata merdeka. Betul. Dalam setiap kesempatan Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang selalu seperti tanda petik menghipnotis kita dengan Assalamualaikum merdeka. Dan itu berarti tepat ketika tadi Prof mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang sangat mengagumi Presiden Soekarno, Insinyur Ahmad Soekarno. Iya. Iya Prof. Kelihatan kan Prof, ketika masa lalu atau dahulu pendahulu-pendahulu kita itu memang sangat terdidik. Tapi sekarang Prof, belum lama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kesempatan di KTT G20 itu berpidato atau mengatakan bahwa Indonesia itu darurat pendidikan. Banyak hal sih Prof, tapi salah satunya adalah tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan secara holistik, dan itu nggak bisa dibantah Prof. Ya. Ya, datanya ada itu, dan saya kira ketika Presiden mengatakan seperti itu valid, bukan hanya sekedar lip service atau fakta yang hoax atau hoax fakta. Prof, berarti artinya ini sudah miris karena darurat pendidikan. Padahal bangsa berdaulat itu vehicle-nya atau kendaraannya adalah pendidikan. Ya. Gimana Prof? Jadi gini, kita harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas, tapi bentuknya adalah kepulauan. Kita ini punya namanya berapa itu ya?
17,000 islands. Ya. 17.000 loh pulau-pulau kita itu, pulau-pulau kecil-kecil itu kalau dihitung tuh 17.000, banyak sekali itu. Sehingga ada satu pulau agak besar gitu, pinggir-pinggirnya tuh pulau semua itu. Jadi itu sehingga kalau dihitung tuh sampai 17.000 pulau kita itu. Dan itu juga termasuk etnis kita itu 17.000 etnis loh. Banyak sekali. Sehingga bahasa kita itu, bahasa daerah itu juga ribuan. Oke. Nah, sehingga karena disparitas daerah itu yang tidak jadi satu kepulauan gitu ya, sehingga itu harus ke sana, harus ada itu ini. Nah, sehingga itulah pemerataan pendidikan itu agak terdisparitas. Seperti misalkan di daerah mana ya, Papua misalkan ya, itu memang karena jauh. Jadi sehingga daerah-daerah timur itu agak tertinggal sedikit. Nah, itulah yang kemudian butuh namanya pemerataan. Oke. Tapi secara konsep pendidikan, pemerataan itu ada dua. Oke. Ada pemerataan kesempatan untuk belajar dan ada pemerataan peningkatan kualitas. Ya, apakah yang dimaksud Pak Browo itu pemerataan kesempatan, apakah sekaligus dengan pemerataan kualitas? Karena kalau dia mengatakan bahwa ini terjadi sebuah penurunan, mungkin itu yang dimaksud juga masalah kualitas. Makanya kemudian sekarang ada pendidikan-pendidikan yang sekolah rakyat. Sekolah yang rakyat. Sekarang. Iya. Ya sekolah rakyat, tapi yang bangun itu para pejabat, bukan rakyat. Saya tidak tahu di mana rakyatnya. Apakah muridnya itu rakyatnya? Ya, jadi itu adalah gagasan-gagasan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Saya kira mungkin bisa jadi beliau langsung konsentrasi pada dua statementnya itu, pemerataan kesempatan sekaligus pemerataan kualitas. Pemerataan kesempatan itu adalah untuk yang daerah-daerah yang terpinggirkan, daerah terpencil, lalu kemudian yang terdepan itu, jadi yang 3T itu mungkin yang kesempatannya diperluas. Tapi untuk yang di sektor perkotaan yang maju-maju itu mungkin pemerataan kualitasnya. Jadi itu mungkin ada dua sisi yang dalam konteks istilah pemerataan tadi itu. Oke. Jadi begitu. Artinya Prof melihat bahwa ada darurat pendidikan. Saya kira begini, darurat pendidikan itu yang sampai sekarang masalah karakter. Jadi karakter itu sampai sekarang itu kalau kita lihat misalkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional itu luar biasa itu. Menciptakan siswa yang cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggung jawab, luar biasa itu. Sehingga saya sering mengatakan, ini mau bentuk manusia setengah dewa ini. Sempurna sekali ini tujuan pendidikan nasional kita. Tapi faktanya di lapangan itu banyak hidden curriculum. Kurikulum yang tidak tertulis tapi ternyata itu diamati sehingga terjadi banyak vandalisme anak, geng-geng anak, termasuk masih banyak anak yang melakukan yang tidak tidak birrul walidain. Ya. Bahkan tawuran-tawuran massal geng-geng itu. Ya. Dan termasuk para pejabat kita yang saat ini sangat miris. Korupsi di timah sekian triliun itu kalau uang untuk rakyat itu gimana itu ya? Belum lagi sekarang Pertamina. Waduh, luar biasa. Ya, jadi ini sehingga ini perlu revolusi mental. Padahal sebenarnya pendidikan karakter itu sejak zamannya Bung Karno itu sudah dikatakan. Ya, itu nation character building. Membangun karakter kebangsaan nasional yang punya rasa cinta kepada bangsa dan negara. Itu sudah zamannya Bung Karno sudah disampaikan itu. Lalu kemudian pemerintah kita itu di pendidikan itu juga ada pendidikan budi pekerti, pendidikan watak, sampai kemudian kemarin itu ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Terus diganti lagi dengan profil pelajar Pancasila, P5 itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang ini mau diwacana lagi dengan deep learning itu, yang ada joyful learning, mindful learning, meaningful learning, itu mau sebenarnya juga akan rombaknya nanti kepada karakter. Karena memang sepertinya karakter itu masih pada, kalau menurut teorinya Licona, itu masih pada level knowing, pengetahuan saja karakter. Tapi belum sampai feeling. Feeling itu dihayati. Dan belum lagi namanya action, belum lagi acting. Jadi belum dilakukan.
Sehingga itu siswa-siswa kita itu sekarang tuh masih knowing, masih pengetahuannya. Baik, buruk, benar, salah, indah, itu masih pada pengetahuan. Tapi belum dihayati, belum dihitungkan. Artinya itu Al-Quran itu dihafalkan, tapi belum ditadabur dan belum dipersonifikasi. Sedangkan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup jadi manusia. Karena makanya Muhammad anta khuluqul Quran. Ya. Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang dihidupkan, kurikulum Al-Quran yang dihidupkan itu menjadi manusia, dipersonifikasi. Itu adalah namanya values internalization, internalisasi diri, nilai-nilai Quran itu. Lalu wujud jadi personifikasi. Muhammad adalah Al-Quran hidup. Manusia yang Quran based. Jadi dia tidak, makanya maksum, tidak punya dosa. Sehingga apa? Al-Quran sendiri, walaupun itu dari Jibril datangnya atau dari Allah sendiri, tapi Al-Quran keluar dari lisannya Nabi. Berarti Al-Quran itu ada dalam dirinya Nabi. Kita semua tahu tentang Al-Quran itu dari lisan Nabi. Telah turun ayat ini dengan asbabul nuzul ini dibaca oleh Nabi, jadi keluar dari lisannya Nabi. Sehingga Nabi itu adalah wadaknya Al-Quran, sehingga keluarnya Al-Quran dari situ. Nah, setelah terposisikan Nabi itu, maka kemudian barulah Nabi mensosialisasi kepada para sahabat. Dibentuklah pendidikan sahabat itu. Nah, setelah terbentuk itu, baru kemudian terjadilah ini disebarkan semua, didiseminasikan oleh para sahabat, lalu menjadi sebuah komunitas budaya yang disebut culturing. Jadi itu karakter itu akhirnya melembaga. Akhirnya jadi komunitas Islam, termasuk Ma'had Az-Zaitun itu membangun budaya keislaman di situ. Makanya anak-anak disuruh untuk menghafalkan Al-Quran, mereka disuruh sholat, puasa, makan dengan tata cara Islam, berpakaian dengan tata cara Islam, semuanya. Itu adalah proses pembudayaan, yang itu dalam teori pendidikan disebut sebagai school culture, budaya sekolah. Iya, Ya. school culture. Dan begitu luas. Ya. Prof tadi menyampaikan literasi-literasi tentang pendidikan. Selanjutnya, ketika bicara Syekh Panji Gumilang sebagai seorang pendidik yang sudah Ya, mewakafkan dirinya untuk pendidikan Indonesia, dan saat ini lembaga pendidikan harismatik yaitu Ma'had Az-Zaitun ya Prof ya. Iya, iya. Itu dengan ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Kemudian concern Syekh Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang kepada pendidikan Indonesia saat ini, muncullah satu gagasan. Kalau Prof tadi bilang dari Merauke sampai Sabang, terjauh, terluar segala macam. Kok saya jadi teringat Prof bahwa presiden kita yang kedua, Pak Harto, dengan Orde Barunya itu melihat ada konsentrasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat besar. Sehingga untuk sawasiah atau pemerataan penduduk, maka Pak Harto menjalankan yang namanya program transmigrasi. Dan saat itu terciptalah sawasiah penduduk. Pulau-pulau atau provinsi-provinsi itu terisi dengan pemerataan. Makanya nggak heran kalau ada orang Jawa di Irian, ada orang Jawa di Sulawesi, kan seperti itu. Dan saat itu pun kita tahu bahwa buta huruf sangat membuat Pak Harto itu terfikir, sehingga muncullah yang namanya SD Impres. Nah, Syekh Panji Gumilang melihat kondisi saat ini itu muncul kembali, bahkan sampai ada ide atau gagasan Indonesia Emas 2045. Dimunculkanlah sebuah jawaban, gagasan dari Syekh Panji Gumilang, itu 500 titik dari Merauke sampai Sabang dengan ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Prof melihat di gagasan 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus ini, point of view-nya di mana, Prof? Ya. Jadi yang pertama memang Pak Presiden kedua kita itu Jenderal Haji Soeharto. Ya. Itu
mereka itu membangun itu karena bertahap yang disebut repelita itu. Ya. Mulai 1 sampai repelita 5. Jadi itu bertahap itu. Oke. Maka kemudian termasuk gagasan untuk ada transmigrasi supaya ada pemerataan penduduk yang tidak semua terkonsentrasi di Jawa. Ya. Kan Setuju. kalau semua di Jawa semua ini kita padat sekali, per meter perseginya sudah tidak cukup, bisa tenggelam pulau ini. Ya. Iya. Dan kalau terlampau banyak penduduk itu akan terjadi konflik nanti. Betul. Rebutan profesor, Betul. rebutan makan, rebutan macam-macam. Maka kemudian didistribusikan karena kalau misalkan seperti, nah saya dulu pernah jadi konsultan pendidikan di KPC, Kaltim Prima Gold, jadi itu perusahaan tambang batu bara. Dan saya beberapa di Balikpapan, di mana Riau itu juga menjadi konsultan pendidikan. Itu saya lihat memang untuk Kalimantan itu masih luasnya luar biasa, kosong. Oke. Jadi jumlah penduduknya itu satu provinsi itu sama di sini satu kota atau ya kalau Surabaya aja dengan Kalimantan Timur itu lebih banyak penduduk Surabaya. Jadi itu Malang ini aja kan sudah 1.200.000. Oh, oke. Nah ini kalau 1.200.000 itu kan itu di Gorontalo itu satu provinsi itu. Jadi luar biasa. Mungkin di luar Jawa itu masih kosong-kosong. Makanya gagasan transmigrasi itu sangat bagus untuk penyebaran dan pemerataan penduduk yang tidak terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa saja. Ya. Jadi itu. Nah mengenai apa itu tentang bagaimana gagasan Syekh Panji Gumilang untuk membangun dari Sabang sampai Merauke 500 titik, ya itu sebenarnya konsep pemerataan tadi. Ya. Supaya Ekosistem pendidikan yang tidak terputus. ya tidak hanya ada di Jawa Barat saja di satu ma'had itu, Wow. tapi bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Sehingga di situ dan ini tidak terputus, maksudnya berkesinambungan, berkelanjutan terus sehingga itu bisa saling terkait. Jadi semuanya itu pemahaman tentang sistem pendidikan itu bisa merata se-Indonesia. Ya. Berarti Cuma artinya saya tidak tahu itu perlu dana besar untuk bangun titik-titik itu. Karena setiap daerah itu walaupun kita ini diuntungkan dengan Presiden Jokowi, Pak Joko Widodo itu, karena sekarang di Papua itu harga premium itu sama dengan Jawa. Harga semen sama. Itu yang saya kagumi luar biasa. Artinya itu dulu tuh semen di sini itu kalau sekarang kan 56 ya, dulu sekitar 50 lah. Di sana itu 500. Jadi kalau di sini itu kita beli pertalite itu ya, dulu namanya premium itu kita masih sekitar berapa ribu. Di sana itu sudah sampai 100.000 lebih. Jadi sehingga itu disparitas ekonomi antar wilayah Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, ini bisa dijadikan sama se-Indonesia itu kan luar biasa itu. Dulu alasannya karena mengangkut ke daerah timur itu perlu transportasi yang biayanya cukup besar. ya. Tapi itu bagaimana caranya itu? Nah, itu salah satu hal yang namanya kalau dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu Lebih- saya setuju itu dengan gagasannya Pak Jokowi itu. Lepas orang sekarang pro kontra Pak Jokowi, saya tidak ambil pusing, tapi saya lihat ini adalah sebuah yang kita kan bisa lihat hanya positifnya ya. Positifnya dia adalah dia bisa melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti artinya banyak yang bisa dilihat point of view-nya ketika gagasan Syekh Panji Gumilang mewujudkan 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus di seluruh Indonesia. Seperti itu ya, Prof. Nah, ketika itu menjadi model pendidikan Indonesia, ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Lalu supporting seperti apa, Prof? Ya, dari pemerintah serta kita bangsa Indonesia terhadap gagasan yang memang sangat luar biasa itu. 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus menuju Indonesia Emas 2045, bahkan Indonesia 3045 secara tidak langsung mengatakan Indonesia abadi. Saya kira tentang konsep dormitory ekosistem pendidikan yang tidak terputus atau yang berkelanjutan yang digagas oleh Az-Zaitun Ya. itu
pada dasarnya mengikuti gerakan pembaharuan yang itu juga dilakukan oleh pemerintah tentang ekosistem pendidikan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 45. Itu 2045 itu berarti 100 tahun setelah kita merdeka. Ya. Karena kita merdeka kan 1945. Nah, itu biasanya ditandai dengan satu, penyiapan SDM yang unggul. Oke. Karena kita akan berkompetisi bukan hanya kompetisi lokal ya. Oke. Kita kompetisi global. Ya. Dan yang kedua itu ekonomi yang berkelanjutan, lalu kemudian pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional yang kuat. Oke. Nah, untuk menyiapkan itu maka dibutuhkanlah sebuah ekosistem pendidikan, karena ekosistem pendidikan itu kan saling semuanya interdependensi, saling tergantung, interkoneksi, saling terkoneksi. Jadi itu adalah sebuah sistem yang saling terkait begitu, yang membentuk satu ekosistem. Jadi sehingga itu sebuah gagasan yang bagus dan itu sesuai sebenarnya dengan program pemerintah juga. Saya tidak tahu apakah Ma'had Az-Zaitun itu juga membaca tentang program pemerintah tentang ekosistem pendidikan berkelanjutan itu, ataukah memang gagasannya sendiri. Tapi yang jelas itu nyambung sekali. Sehingga ini kalau sebenarnya pemerintah kalau melihat begitu, seharusnya memberikan support terhadap gerakan yang dilakukan oleh Az-Zaitun. Supaya bahwa mempercepat proses bagaimana menyambut yang kita tinggal berapa tahun itu, 2045. Sekarang sudah 25. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Ya. Dekat loh, 20 tahun itu cepat sekali. Ya, betul. Gagasan 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus, Prof. Sekaligus saya ingin menanyakan kepada Prof, menegaskan, ya terakhir, banyak sudah gagasan ya, Prof. Ada link and match, pendidikan merdeka, sekarang deep learning. Iya, iya. Nah, kemudian dengan gagasan Syekh Panji Gumilang 500 titik ekosistem pendidikan tidak terputus itu seperti diikat dalam satu ikatan. Kita tahulah ada link and match, tapi akhirnya tidak link dan tidak match. Pendidikan merdeka, di mana merdekanya? Kemudian deep learning pun belum tersosialisasikan dan belum wujud dengan baik. Nah, hari ini ketika ada gagasan besar 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus di seluruh Indonesia, Prof akan menyampaikan apa kepada masyarakat sebagai tokoh pendidik? Jadi gini, gagasan tentang 500 titik itu kan sebenarnya sebuah diseminasi Ma'had Az-Zaitun yang tidak hanya tersenter di mana itu, di Indramayu, oke. Tapi dia bisa menyebar sana sehingga orang tidak perlu harus jauh-jauh ke situ, tapi orang sudah bisa lihat di cabang-cabangnya itu yang ada 500 titik itu. Sehingga setiap daerah itu akhirnya akan ada konsep penyebaran itu, dan itu saya kira juga sudah dilakukan sebenarnya itu oleh pendidikan Hidayatullah yang pusatnya di Balikpapan itu, di Gunung Tembak itu. Saya pernah ke sana juga, waktu itu saya diundang ceramah di sana. Itu saya lihat itu Hidayatullah itu dia menyebarkan itu sampai ke di Malang ada itu namanya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu banyak sekali itu. Jadi dia gitu. Sehingga itu 500 titik itu kalau memang bisa disosialisasi, bisa itu kan, itu berarti Ma'had Az-Zaitun tidak hanya center di mana itu Indramayu? di Indramayu saja, tapi itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan itu nanti akan ya itu akan terjadi ada center, ada cabang-cabang, dan itu sangat bagus sekali. Karena itu nanti akan banyak menyebarkan itu. Ya, dan itulah roadmaps 2045 menuju Indonesia emas ya, Prof. Ya. Prof, 3 kata, Prof. Nah, untuk itu tadi masih ya. Sebenarnya konsep link and match itu kan kebijakan pendidikan yang digagas oleh Pak Habibie ya. Ya. Tapi waktu itu menterinya Pak Wardiman. Betul sekali. 93 sampai 98. Ya. Jadi itu sebenarnya diadopsi dari Jerman. Sehingga anak itu punya skill, lulus SMA, lulus SMK, punya skill, dia langsung bisa bekerja. Atau dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Nah, itu konsep link and match. Cuma persoalannya itu bahwa pelaksanaan itu sebenarnya sekarang masih jalan, tapi tidak masif.
tetap jalan gitu konsep itu. Nah yang kedua tentang masalah IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu kan yang menggagas itu adalah Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Ya. Dia kan tahun 2019 sampai 2024 ya. Tapi sebenarnya istilah merdeka itu pinjem loh. Itu istilahnya Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi itu pinjem Ki Hajar saja. Ya. Dan rupanya Pak Nadiem Makarim itu sangat dipengaruhi dengan sekolah Cikal, cinta keluarga itu yang punya marga Shihab. Jadi itu banyak konsep-konsepnya itu kurikulumnya ngambil dari situ. Sehingga itu makanya kemudian Pak Nadiem Makarim ini banyak mendapatkan kritik dari Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti yang sekarang ini 2004 sampai 2029 nanti itu ya. Beliau kan juga Sekjen Muhammadiyah. Jadi orang yang berkecimpung di dunia pendidikan juga jadi tahu, makanya tanya itu kalau merdeka itu merdeka yang mana gitu. Jadi dan siapa yang merdeka gitu ya. Dan ternyata banyak peraturan yang malah tidak memperdekakan. Jadi itu makanya kemudian beliau mulai melontarkan tentang gagasan deep learning. Ya. Tapi deep learning itu bukan hal baru. Itu sudah ada mulai tahun 1970, terus berkembang 1990. Ya, itu mulai di Australia, di Italia, itu berkembang tuh deep learning itu. Jadi itu sebenarnya hanya teori belajar, ya, yang dia minta supaya anak-anak jangan sampai stres, buat joyful. Anak-anak harus punya kesadaran tentang belajar itu sehingga mindful learning. Belajar itu akan bisa melekat kalau bermakna, makanya meaningful learning. Itu konsep-konsepnya. Kalau masalah teori belajar kan banyak. Ada lagi namanya smart learning, belajar cerdas. Ya. Tapi juga ada namanya love of learning. Love of learning itu cinta belajar. Bagaimana menunjukkan cinta belajar? Bukan love learning ya. Kalau love learning itu belajar bercinta. Agak beda sekali itu ya. Itu pacaran itu namanya. Ya. Tapi ini ada love of learning. Jadi dia mencintai belajar. Jadi itu adalah konsep-konsep yang digagaskan itu. Nah, saya yakin bahwa di Ma'had Az-Zaitun yang dia mendapatkan mata rantai spirit mulai embrio kemerdekaan sampai kemerdekaan, yang semangat itu, semangat untuk bangkit dari itu kemandirian sebagainya itu, sampai kemudian sekarang mungkin melihat ya, Syekh Panji Gumilang sekarang melihat tentang bagaimana munculnya tahun 2011 tentang Industri Revolution 4.0 yang penggunaan teknologi itu sehingga maunya nanti guru-guru juga mau diganti dengan mesin teaching ya, mesin yang bisa mengajar pakai robot, pakai AI, artificial intelligence, yang itu dianggap tidak ada salahnya, lebih canggih, lebih sophisticated gitu. Cuman rupanya saya juga paham kalau itu pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, bukannya transfer of technology. Tapi yang lebih penting adalah transfer of attitudes, transfer watak, transfer of character. Itu makanya kemudian beliau di situ sangat komit kepada keagamaan. Jadi Ma'had itu tidak meninggalkan aspek keagamaan karena itu keterbentukan karakter itu ada di situ. Nah itu saya kira yang perlu untuk itu kan gagasan beliau tentang mencari mata rantai antara semangat spirit kemerdekaan sampai kemudian kita merdeka, lalu semangat Pak Harto pembangunan, dan kemudian ini ada tantangan teknologi ini, lalu kemudian beliau mencari jawaban lain dengan membuat 500 titik, yaitu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan itu, sustainable development, goals itu namanya. Jadi itu adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan, jadi tidak berhenti. Nah itu saya kira itu juga dulu zamannya Pak Harto namanya Repelitah itu, Repelitah 1, Repelitah 2 itu berkelanjutan terus, jadi tidak terputus gitu. Ya. Nah, jadi itu saya kira beliau jangan diilhami baik oleh Bung Karno maupun oleh Pak Harto. Itu beliau banyak diilhami bagaimana pengembangannya itu. Siap. Baik. Prof, boleh dong Prof 3 kata untuk Syekh dan Ma'had Az-Zaitun? Ya. Satu unggul berketuhanan. 2 komitmen Pancasila.
Tiga. Yang ketiga apa itu ya? Pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Langsung dari tokoh pendidikan yang memang juga banyak memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang saat ini sedang di-manage oleh beliau. Ekosistem pendidikan yang tidak terputus yang digagas oleh Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang menuju Indonesia Emas 2045 bahkan abadi akan membawa kita bangsa Indonesia berdaulat seperti saat pemuda-pemuda berani dan berpendidikan tentunya membidani Sumpah Pemuda dan tampilnya Indonesia secara utuh karena berisi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Wawancara saya telah selesai dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ngabei Haji Imron Arifin MPD Guru Besar Pendidikan Anak Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Negeri Malang. Begitu concernnya kita semua terhadap pendidikan Indonesia masa hadapan. Kami akan selalu menyampaikan gagasan besar dan informasi-informasi serta pemikiran-pemikiran personal-personal yang terdidik untuk bangsa Indonesia. Karena Log News TV bukan yang lain. Log is Files, Log News TV. Dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof.